Saya akan membahas salah satu emiten energi. Jadi sebenarnya PT ini bisnisnya tadinya batu bara ya, tapi ternyata melihat peluang yang dimana memang peraturan presiden yang baru akhirnya mendorong dari pengelolaan limbah itu sampah menjadi energi terbarukan yang akhirnya menguntungkan emiten tersebut. Mungkin teman-teman harusnya sudah tahu ya, karena kenaikan saham ini dalam seminggu terakhir sudah luar biasa, bahkan dalam 2 bulan terakhir naiknya sudah 100%. PT TBS Energi Utama Tbk atau dengan kode emitennya TOBA yang dimana harga sahamnya sudah melesat ratusan persen hanya dalam jangka waktu pendek. Mungkin sebelum membahasnya lebih lanjut, kita update dulu kali ya pergerakan harga saham TOBA di perdagangan hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat pada tanggal 23 Juli hari ini di mana saham TOBA memang berada di level positif ya, bahkan tadi sempat turun tapi sekarang naik di level 1050 dengan kenaikan nyaris 2%. Nah, kalau kita lihat di mana peraturan presiden yang terbaru dan ini memang sekarang masih tahap finalisasi ya. Jadi kalau kita lihat pemerintah tengah merampungkan revisi peraturan presiden nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik nantinya atau energi terbarukan yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Jadi revisi ini memang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan serta pengelolaan dan mekanisme pembayaran. Nah, nantinya dalam peraturan presiden tersebut pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan sampah yaitu sebanyak 1.000 ton per hari dan menyediakan lahan. Nah, pengolahan sampah nantinya berpotensi menghasilkan 3 produk energi. Jadi yang pertama nantinya ada BBM, bahan bakar minyak, kemudian BBM untuk energi terbarukan ya, kemudian bioenergi dan juga listrik. Nah, di mana kita ketahui salah satunya TOBA yang nantinya akan diuntungkan dari peraturan presiden yang terbaru. Ini masih dalam tahap finalisasi, kita tunggu hasilnya nanti. Nah, lantas bisnis dari TOBA ini apa saja sih? Mungkin kita bisa berkaca terlebih dahulu ya, bisnis sebelumnya dan juga bisnis terbaru dari TOBA. Nah, jadi sebenarnya memang awalnya bisnis TOBA ini fokus terhadap energi, salah satunya adalah batu bara juga ya. Tapi kalau kita lihat mulai ke sini bukan hanya dari pertambangan saja, perkebunan saja, sekarang sudah menyangsang ke energi terbarukan. Jadi kalau kita lihat bisnis utamanya yaitu pertambangan dan penjualan batu bara. Kemudian ada juga pembangkit listrik tapi untuk tenaga uap atau PLTU. Kemudian investasi dan pembangunan energi terbarukan. Bentuknya ada solar, EV dan juga storage. Nah, lokasi tambangnya ini ada di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Nah, PLTU yang dimiliki oleh TOBA sendiri memang berlokasi di Sulawesi Utara, ada di Gorontalo, ada juga di Kalimantan Timur, Teluk Balikpapan. Nah, untuk segmen energi terbarukan ya ini dimana kalau kita lihat ada pembangunan solar PV untuk transisi energi, ada pengembangan bisnis kendaraan listrik dan juga ekosistem pendukungnya yaitu melalui Gojek, melalui Elektrum. Kemudian pengolahan limbah dan solusi lingkungan ini yang terbaru. Dan juga kalau kita lihat memang untuk transisi energinya di mana nantinya target dari perseroan yaitu untuk mencapai net zero emission pada tahun 2030 dengan portofolio hijau 100%. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang cadangan batu bara dari TOBA ini sudah mulai menipis ya. Sekarang memang fokus, jadi memang mirip-mirip Adaro ya, memang yang sekarang fokus terhadap 100% energi hijau. Nah, mungkin kita bisa melihat bisnis lama dan juga baru dari TOBA sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan bisnis sebelumnya memang fokusnya itu di pertambangan batu bara. Tapi sayangnya di mana Perseroan memastikan cadangan batu baranya dari 3 tambang yang memang dimilikinya akan berakhir pada tahun rentang sekitar 2025 hingga tahun 2027. Kemudian untuk 3 tambangnya nantinya yang tidak akan dilanjutkan oleh Perseroan itu ada Adi Mitra Baratama Nusantara atau ABN, ada Indo Mining atau IM, kemudian ada Trisenta Mineral Utama atau TMU. Nah, di mana memang hal ini sejalan ya tadi dengan net zero emission yang akan dicapai pada tahun 2030 oleh Perseroan. Nah, kalau kita lihat untuk bisnis yang barunya, kalau teman-teman perhatikan kemarin itu belum lama pada awal tahun, Perseroan akhirnya mengakuisisi 266,56 juta lembar saham atau sekitar 100% dari sahamnya Sembcorp Industri, yaitu yang memang berletak atau perusahaannya terdapat di Singapura ya. Jadi memang ini adalah anak dari usahanya Sembcorp Environment. Kemudian kalau kita lihat langkah dari akuisisi TOBA tersebut adalah memang
untuk membangun platform pengelolaan limbah terintegrasi dan juga salah satunya terbesar di Asia Tenggara. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan, Toba juga melakukan divestasi terhadap 2 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU-nya yang memang berada di Sulawesi Utara. Kemudian yakni PT Minahasa Cahaya Lestari atau MCL tadi ya sebesar 144,8 juta atau sekitar 2,28 triliun untuk mengembangkan bisnis energi terbarukan. Nah, nantinya melalui divestasi dari MCL tersebut, Toba akan mulai mengurangi exposure terhadap aset energi berbasis fosil, salah satunya tadi ada batu bara ya, secara signifikan sekaligus mempercepat upaya dekarbonisasi perusahaan menuju netralisasi dari karbon. Nah, langkah ini tentu saja nantinya akan memangkas sekitar dari 750.000 ton emisi karbon dioksida ekuivalen per tahunnya, setara dengan lebih dari 45% total emisi karbon Toba pada tahun 2024. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ternyata bisnis ataupun industri pengolahan limbah menjadi energi terbarukan justru memang masuk dalam poin-poin ataupun aspek tujuan dari Danantara. Nah, kita bisa lihat selanjutnya memang Danantara ternyata mendukung dari bisnis energi terbarukan melalui pengolahan sampah. Nah, kalau kita lihat, Danantara saat ini berfokus pada investasi di bidang pengolahan sampah, khususnya proyek waste to energy atau sampah menjadi energi, salah satunya energi listrik. Kemudian Danantara akan berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Fasilitas pengolahan sampahnya nantinya akan dibangun di berbagai daerah yang memang membutuhkan dimulai dari Bantar Gebang pastinya ya, kemudian ada tempat pengolahan sampah terpadu TPST terbesar di Indonesia dan bahkan salah satunya nanti akan menjadi terbesar di Asia Tenggara yang dimana kemungkinan akan digarap oleh Toba. Kemudian di sini target pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah nasional adalah pada tahun 2029. Jadi sekarang memang sedang progres ya. Berarti nanti puncaknya akan mulai terjadi di tahun 2028 hingga tahun 2029. Nah, dari hal-hal tersebut akhirnya mendorong kenaikan saham Toba. Mungkin kita bisa lihat secara pergerakan harga saham Toba di slide selanjutnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya pada tahun 2024 sempat naik ya, tapi akhirnya masuk downtrend cukup lama hingga kalau kita lihat hingga bulan April, Mei baru mulai naik. Dan kalau kita lihat pergerakannya selama 3 bulan terakhir, saham Toba mencatat kenaikan hingga 300%. Bahkan di 2 bulan terakhir sudah mencatatkan kenaikan saham hingga 100%. Padahal kalau kita lihat secara kinerja keuangannya pada kuartal 1 2025 justru kurang baik atau dari laba menjadi rugi. Tapi berkat adanya sentimen dari pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik akhirnya mendorong harga saham Toba melesat signifikan. Mungkin kita bisa mengintip kinerja keuangan Toba di kuartal 1 2025 kita sandingkan dengan kuartal 1 2024. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi saya sempat bilang bahwa sebenarnya kinerjanya cukup buruk ya pada kuartal 1 2025. Yang pertama kita mungkin lihat dari segmen pendapatan. Pendapatan pada Q1 2024 itu 124,32 juta US dollar. Tapi pada kuartal 1 2025 justru turun ya hampir lumayan setengahnya menjadi 71,51 juta US dollar. Kemudian untuk beban pokok pendapatannya memang di sini ada penurunan tapi tidak begitu signifikan dari 104 juta US dollar menjadi 64,4 juta US dollar. Tapi sayangnya meskipun bebannya turun, laba kotornya masih turun karena tadi pendapatannya turun, laba kotornya turun dari 19,89 juta US dollar menjadi 7,07 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat secara beban penjualannya, di sini memang ada penurunan dari 634,44 ribu US dollar menjadi 70,72 ribu US dollar. Tapi sayangnya kalau kita lihat untuk beban umum dan administrasinya masih naik dari 8,84 juta US dollar menjadi 10,5 juta US dollar. Dan sayangnya di sini bebannya naik tapi justru pendapatan operasi lainnya justru turun dari 19,14 juta US dollar menjadi 9,65 juta US dollar. Dan di sini kalau kita lihat beban operasionalnya lagi-lagi bebannya naik dari 168 ribu US dollar menjadi 1,92 juta US dollar, sehingga kalau kita lihat laba usahanya akhirnya turun signifikan dari 29,4 juta US dollar menjadi 4,22 juta US dollar.
Di sini juga Perseroan di mana mencatatkan rugi atas divestasi entitas anak yang sebelumnya tahun 2024 tidak ada, di tahun kuartal 1 2025 menjadi 50,97 juta US dollar. Dan di sini untuk penghasilan keuangannya juga ada penurunan sayangnya 802.000 US dollar menjadi 539.000 US dollar. Kemudian di sini untuk bagian atas rugi entitas asosiasi dan juga venture bersama, di sini kalau kita lihat juga ada penurunan 51,3 ribu menjadi 8,81 ribu US dollar. Akhirnya kalau kita lihat rugi sebelum pajak ya, rugi sebelum pajaknya di sini terjadi sebenarnya cukup baik ya kalau kita lihat untuk rugi di sebelum pajak, yaitu dari rugi 20,89 juta. Di sini sayangnya ini rugi ya 59,25 juta, sehingga memang ruginya ada kenaikan. Akhirnya rugi bersih setelah pajak juga mengalami kenaikan, yaitu menjadi rugi 60,05 juta US dollar dari sebelumnya masih cuan atau profit di 11,52 juta US dollar. Nah, kinerjanya kalau kita lihat sudah memang masih mencatatkan kinerja yang kurang baik ya, tapi bagaimana nih dengan valuasi dari saham Toba? Nah, sebenarnya yang menarik ya, meskipun memang kinerjanya masih buruk, masih rugi, tapi kalau kita lihat memang ada sentimen dari peraturan pemerintah yang baru melalui pengelolaan sampah, ditambah lagi ada Danantara juga. Dan kalau kita lihat memang secara valuasinya sebenarnya masih murah ya, dimana tadi saham Toba itu berada di level 1050-an, tapi kalau kita hitung harga kewajarannya sebenarnya masih di level hampir 1700, jadi memang masih punya upside hampir kurang lebih 50% dari harga sekarang. Jadi memang kalau kita lihat ketika harganya masih di level 500-700 sebenarnya cukup murah kalau kita hitung dengan fair value atau price book value-nya. Nah, kalau kita sandingkan dengan berbagai sektor atau secara sektoral dan kompetitornya, kira-kira masih murah juga nggak nih? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, secara sektoral atau price earning ratio-nya rata-ratanya itu untuk di sektor energi ya, untuk di segmen yang hampir sama itu di 0,6. Tapi kalau kita lihat Toba sendiri PER-nya ada di 1,5, kemudian ada Prima Andalan Mandiri 1,2, ada Bara Multi Sukses Sarana 0,7, ada ABM Investama 0,4, ada Indika Energi di 0,2. Jadi kalau kita lihat memang Toba ini secara sektoral sedikit overvalue, meskipun secara price book value-nya masih terbilang cukup murah meskipun kinerjanya kurang baik. Nah, kita bisa melihat ternyata meskipun laporan keuangannya cukup buruk, tapi sentimen dari Danantara dan juga peraturan pemerintah yang mendukung dari industri pengolahan sampah menjadi energi listrik ternyata memang mampu mendorong kenaikan saham Toba yang luar biasa. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.